Selamat sore teman-teman semua yang saya hormati, terutama saudara warga PSHT dimanapun berada. Dan kali ini masih di channel Sinau Bareng Irwan. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini ada dari dulur-dulur yang sempat tanya sama saya. Kira-kira pertanyaannya begini. Bagaimana kalau komunitas SH3T ini membentuk atau mendaftarkan badan hukum komunitas SH3T? Nah, saya dimintain pendapat seperti itu. Nah, ini saya coba men-share pandangan saya apabila komunitas SH3T ini didaftarkan layaknya badan hukum PSHT begitu. Nah, perlu kita ketahui sama-sama kedudukan dari komunitas ini adalah sebenarnya dari anggota warga PSHT. Jadi saya tidak perlu menyebut komunitasnya apa, yang jelas tanda kutip komunitas dari warga PSHT. Nah, artinya di dalamnya itu ya orang-orang yang hasil didikan dan juga saudara-saudara yang sudah disahkan menjadi anggota atau warga PSHT begitu. Dan komunitas sendiri ya posisinya orang yang kira-kira nimbung bareng gitulah. Nah, pemikirannya ingin didaftarkan menjadi badan hukum layaknya badan hukum PSHT begitu. Nah, kita ketahui bareng-bareng kalau PSHT ini kan sekarang memang sudah berbadan hukum. Nah, kalau ada komunitas berbadan hukum, nah itu bagaimana kedudukan di organisasi SH3T? Oke lah, di satu sisi saudara-saudara kita itu mau membentuk badan hukum itu tidak menjadi suatu permasalahan, tapi akan menjadi suatu permasalahan baru apabila komunitas ini mendaftarkan badan hukum dengan atas nama dan juga kira-kira nyerempet atau membawa embel-embel nama dari PSHT. Nah, misalnya nama Persaudaraan Setiahati Trate. Nah, di antara nama Persaudaraan Setiahati Trate ini diambil menjadi atau didaftarkan menjadi badan hukum oleh komunitas warga PSHT. Nah, saya pikir ini kan memang warga PSHT atau organisasi PSHT ini sekarang ini sudah begitu besar, ya kan? Sudah begitu besar, sudah mendunia pula begitu. Nah, dengan kalau seumpama komunitas ini mendaftarkan badan hukum dengan atas nama atau mengambil embel-embel nama PSHT ini kan artinya mengambil daripada nama PSHT juga begitu, meskipun itu nyerempet-nyerempet gak keseluruhan gitu, tapi yang jelas ini tetap menyangkut paut dari organisasi SH3T begitu. Nah, jika kemudian hari kalau semisal ini didaftarkan, pasti kan muncul permasalahan hukum, muncul masalah yang berkaitan atau yang kira-kira nyerempet masalah hukum. Nah, nanti kira-kira kalau didaftarkan ini siapa yang mau tanggung jawab gitu loh. Padahal ini misalnya tanda kutip komunitas warga biasa tapi mencantumkan atau mencatutkan nama dari organisasi PSHT yang sebenarnya kita tahu bersama PSHT ini sekarang baik pimpinan dari Mas Taufik maupun pimpinan dari Kakang Mas Murjoko sendiri ini juga berbadan hukum begitu. Nah, ini kalau sampai komunitas mendaftarkan badan hukum atau ingin diakui kedudukannya yang setara dengan badan hukum SH3T ini, ya
saya pikir menjadi masalah baru karena mencantumkan nama dari Persaudaraan Setia Hati Trate. Tapi berbeda ketika mau mendaftarkan badan hukum yang bukan atas nama Esa Trate, misalnya perkumpulan apa begitu, tapi sama sekali tidak menyinggung dari organisasi Esa Trate, itu tidak masalah. Yang bergerak di bidang usaha tertentu ya tidak menjadi suatu permasalahan. Yang jadi permasalahan ketika mencatutkan atas nama organisasi Esa Trate begitu. Nah, nanti kira-kira mau bertanggung jawab seperti apa gitu loh, kalau memang mau mendaftarkan dari atas nama Esa Trate. Nah, di satu sisi komunitas ini kan semua ini, atau komunitas orang-orang yang ada di dalamnya ini kan lahir dari Esa Trate begitu. Nah, kenapa enggak terus terang kalau memang ingin membesarkan Esa Trate ya silahkan membesarkan, tidak perlu menjadikan suatu badan hukum baru yang kalau semisal ini atas nama Esa Trate atau organisasi ini ada motif-motif tertentu yang bisa menimbulkan permasalahan baru. Semisal kemarin dari gugatan sampai peninjauan kembali, sampai berapa badan hukum yang mengatasnamakan Esa Trate ada kepengurusan tersendiri begitu kan. Karena kalau kita mendaftarkan badan hukum ini kan pasti ada pengurusannya dari ketua, bendahara, sekretaris dan seterusnya, ini kan pasti ada. Dan begitupun juga di tubuh Esa Trate ini didaftarkan menjadi badan hukum ini yang kemarin sampai menjadi PK ini kan menjadi suatu permasalahan hukum baru begitu, sehingga dari beberapa badan hukum sampai kurang lebih 13-14 badan hukum yang mengatasnamakan Esa Trate ini di peninjauan kembali dikabulkan dan akhirnya statusnya diaktifkan lagi. Nah, ini kan semuanya bentuknya organisasi, bentuknya berbadan hukum. Nah, artinya semua itu bisa berjalan masing-masing gitu. Nah, ini kalau seumpamanya komunitas yang mengatasnamakan Esa Trate itu ada motif tertentu itu yang mengarah pada permasalahan hukum baru yang mengatasnamakan Esa Trate. Nah, saya pikir kalau saya dikasih atau diminta pendapat mengapa hal itu didaftarkan atau tidak perlu gitu. Nah, saya pikir nggak perlu gitu. Kalau memang panjenengan semua itu ingin membesarkan Esa Trate ya silahkan dibesarkan, tidak perlu mendaftarkan lagi atas nama organisasi Esa Trate gitu. Dan lebih bagus silahkan kalau mau membentuk atau mendaftarkan badan hukum baru ya jangan mengatasnamakan Esa Trate, karena ada kemungkinan besar itu menimbulkan permasalahan hukum baru begitu saudara-saudara.